Saya menjelaskan, jika ingin ditanyakan, tanyakan. Kalau memang sudah mengerti, bilang mengerti. Oke? Sebelum kita masuk pada materi, lebih baiknya, alangkah baiknya kemudian berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Nah, sekarang kita masuk di klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Di sini itu saya cuma mengambil 2 kingdom. Yang pertama itu ada kingdom Monera dan kingdom Ungi. Yang ketiganya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Wayan sebagai guru mata pelajaran IPA di kelas 7. Nah, di sini kita masuk di klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Terdapat berbagai macam pengelompokan makhluk hidup. Contohnya tadi itu pengelompokan makhluk hidup di klasifikasi hewan vertebrata. Nah, di sini kita masuk di klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Namun yang paling umum digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera atau organisme tanpa membran sel. Yang kedua ada kingdom Protista atau organisme yang berdiri dari jaringan sederhana. Kemudian kingdom Ungi, Ungi itu jamur. Kemudian kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima itu ada kingdom Animalia atau hewan. Nah, kita bahas yang pertama itu ada kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ini bakteri digolongkan ke dalam kingdom Monera. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran sel. Bentuk dari sel Monera beraneka ragam, ada yang bulat, batang atau spiral. Kemudian ini ada karakteristik umum dari kingdom Monera. Kingdom Monera itu karakteristik umumnya yang pertama ada prokaryotik, kemudian tidak memiliki organel. Yang ketiga mikroskopis. Tahu mikroskopis apa? Yaitu tidak bisa dilihat jika tidak menggunakan mikroskop. Tahu mikroskop? Seperti apa mikroskop? Yang bisa melihat makhluk yang jenis kecil. Tahu sel? Sel bisa dilihat pakai apa? Mikroskop. Kemudian dia bersifat uniseluler atau multiseluler. Kemudian memiliki dinding sel, memiliki DNA sekuler, kosmopolitit atau dapat ditemukan di mana saja. Kemudian reproduksi secara vegetatif atau membelah diri atau fragmentasi. Ini ada contoh dari anggota Monera, adalah golongan bakteri dan alga biru atau Cyanobacteria. Perbedaan dari keduanya diantaranya adalah bakteri dapat reproduksi secara transseksual atau pertukaran materi genetik. Kemudian adapun alga biru ini dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen antosianin. Kemudian alga biru juga dapat mengikat mikroorganisme bebas karena memiliki sel heteropista. Nah, di sini karena keterbatasan listrik, di sini ada gambar perbedaan antara struktur bakteri dan struktur alga biru. Lihat. Di sini ada perbedaan struktur bakteri. Nah, struktur bakteri itu memiliki kromosom. Udah lihat ya? Lihat semua. Di sini ada kromosom yang kita ini. Lihat. Ini namanya kromosom
vicin, dan dinding sel. Kalau misalnya udah dilihat terus penasaran sama apa yang saya jelaskan di sini, kalian bisa kalau pulang di rumah, ada HP tuh semuanya? Ya. Bisa di set di Google, cari apa perbedaan dari struktur bakteri sama struktur alga biru. Kalau misalnya kalian penasaran bagaimana perbedaan dari, atau kalian mau lihat bagaimana bentuk dari struktur bakteri atau struktur alga biru, ini dua orang di depan. Mengerti yang jelaskan? Mengerti? Coba ulang apa yang saya jelaskan tadi. Coba. Nanti sebentar saya tanya satu-satu tentang penjelasan saya yang di atas. Kalian mengerti? Ngerti. Jelaskan. Mengerti? Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu ada kingdom bungi. Kan tadi yang pertama kingdom monera. Yang kedua ada kingdom bungi. Nah, kingdom bungi ini sama dengan apa tadi? Jamur. Jamur. Nah, jamur ini mirip dengan tumbuhan tetapi tidak dapat melakukan fotosintesis. Tahu fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Proses apa? Proses tumbuhan. Proses tumbuhan menghasilkan energi. Ya, itu termasuk dari buat tadi fotosintesis kayak matahari masuk. Belum diajar kan? Kemudian struktur tubuh jamur ada yang uniseluler berupa benang dan memiliki bentuk tertentu yang dapat dilihat oleh kita. Tahu kan jamur bisa dilihat oleh mata kita. Kemudian jamur hidup dengan cara menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Tahu senyawa organik dan anorganik? Yaitu dapat kalau bahasanya kita itu dapat mati di tempat kemudian tumbuh kembali. Itu namanya senyawa organik dan anorganik. Ya misalnya, misalnya tuh ya apalagi mati di tempat situ, kemudian tumbuh lagi. Jadi dia bisa organik dan itu yang dinamakan organik dan anorganik. Kemudian selain itu beberapa jamur juga hidup sebagai parasit pada organisme lainnya. Kemudian organisme yang digolongkan ke dalam kingdom bungi atau jamur memiliki ciri eukariotik, sel berupa hifa atau benang. Tahu hifa apa? Benang. Tahu? Jamur kan ada yang di batangnya itu ada berupa benang kecil itu. Kemudian dinding sel terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas, serta dapat menghasilkan spora atau perkembangan biakan. Nah, kemudian peranan jamur di dalam ekosistem adalah sebagai pengurti atau dekomposer. Tahu dekomposer? Kayak yang saya bilang tadi. Jamur itu sebagai organik dan anorganik. Dia bisa mati dan tumbuh lagi. Terus dia juga bisa seperti dekomposer atau makanan untuk makhluk hidup lainnya. Kemudian jamur dapat menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik kayak yang saya bilang tadi. Kemudian juga jamur juga dapat hidup sebagai parasit pada makhluk hidup lainnya. Kemudian ini ada peranan jamur dalam kehidupan manusia. Nama spesiesnya itu Rhizopus oryzae. Peranannya pembuatan tempe. Tahu kan jamur di tempe yang putih-putihnya itu? Itu namanya jamur. Jamur Rhizopus oryzae. Itu bahasa latinnya. Jamur Rhizopus oryzae itu tumbuh di pembuatan tempe. Kemudian yang kedua ada Saccharomyces atau Carizae, pembuatan tape dan minuman beralkohol atau di ragi. Kan ada ragi. Pembuatan tape kan biasa digunakan pakai ragi.
jamur di kepalanya kalian. Ketombe yang putih-putih itu namanya Malaysia SP, penyebab ketombe. Itu penyebab ketombe. Dia kan mulai awalnya kan putih-putih, terus terkelupas-kelupas nih jadinya. Itu namanya Malaysia SP. Oke. Habis. Oke, tadi penjelasan saya tadi ada yang tidak dimengerti atau gimana? Kenapa makhluk hidup harus diklasifikasi? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Nah, kenapa makhluk hidup harus diklasifikasikan? Karena kita perlu tahu dia masuk jenis hewan apa. Yang tadi kamu bertanya, kenapa sih hewan perlu diklasifikasikan? Itu pertama, kalau misalnya kita menemukan hewan yang menurutnya kita baru dan belum ada di Google, atau kalau misalnya kalian search atau cari di Google, pasti kalian ini hewan apa. Terus kalau misalnya kalian dapat di Google baru tahu nih hasilnya, pasti kalian cari nih klasifikasi hewan ini. Kalau misalnya kan kita sudah tahu nih hewan mamalia, terus cari nih klasifikasi hewan dari mamalia, nanti muncul ini. Terus kalau misalnya hewan yang kita dapat tidak ada di Google, berarti itu salah satu penemuan baru. Itu apalagi itu bisa jadi jalan kita untuk ke peneliti atau peneliti yang misalnya peneliti yang sudah sebagai senior kita dalam meneliti, terus meneliti hewan. Misalnya kita dapat hewan yang tadi hewan baru, terus kita mau tahu bagaimana apa klasifikasi hewan dari yang kita dapat ini. Kalau misalnya kita sudah cari di Google, cari di internet lain dan sebagainya, di internet, di buku-buku klasifikasi hewan, tapi tidak ada, mungkin itu bisa jadi jalannya kita untuk ke ilmuwan atau peneliti lainnya untuk ditanyakan ini hewan apa, terus dia bisa dapat teliti di situ untuk dijadikan sedikit penemuan baru pada mengerti ya? Yang lain ada bertanya? Oke, silakan. Apa arti kingdom dalam Arti kingdom itu masuk di klasifikasi makhluk hidup. Karena kalian kan masih proses belajar dari bab 1 sampai